bagian keluh kesah ini. Keluh kesah soal anggaran pendidikan dan anggaran pemilu. Memang anggaran pemilu kita tinggi sekali itu. Yang sebenarnya bisa dibuat efisien ya dengan pemilu elektronik aja kan. Jadi kalau ya beberapa hari lalu saya bicara dengan seorang menteri itu, dia bilang begini, bahkan BLT itu dikorupsi oleh kepala desa. Dana desa yang 1 miliar juga dikorupsi. Tapi itu sengaja dibiarkan. Karena itu pelumas untuk main politik. Kan itu soalnya kan. Tetapi kita mesti percaya bahwa bangsa ini punya semacam standar etik yang makin lama makin bagus. Kemarin di Jawa itu ada slogan di kampung itu ada tulisan, kami menerima serangan fajar. Udah terang-terangan. Bukan. Jadi kalau orang terus begitu artinya dia mau ledek politisi kan. Silakan kasih amplop serangan fajar, kami terima, tapi kami nggak akan pilih itu. Jadi itu satire yang luar biasa dari kecerdasan masyarakat bawah. Kami menerima serangan fajar karena ada kesulitan ekonomi. Tapi nggak ada janji mereka akan memilih itu. Apa namanya, duit ora payu itu. Uang tak berguna, uang tak berguna, uang tak berharga, kan ada viral begituan. Jadi ada pemberontakan etis dari masyarakat bawah yang menganggap bahwa permainan uang itu udah jauh sekali. Nah itu yang kemudian terkait dengan soal sekarang, soal reformasi kepolisian, soal disiplin di dalam kemiliteran, yang orang kembali menginginkan agar supaya pulihkan satu isu besar, yaitu profesionalisme itu harusnya diutamakan sebelum orang main-main uang itu. Saya lagi mendorong proposal kita di Jakarta, ada komunitas yang lagi bikin proposal untuk Pak Sigit minta Kapolri apa proposal masyarakat akademis. Kita bisa kumpulkan juga di sini proposal masyarakat akademis tentang reformasi TNI, reformasi polisi itu. Karena kita mau kembalikan polisi itu di dalam sphere of yang disebut sebagai the supremacy of civilian value. Polisi datang dari masyarakat sipil, kemudian dipersenjatai untuk memberi rasa aman itu. Nah, kasus kemarin membuat orang berpikir dari soal Malang kok jadi kacau ya. Tapi kita masih bisa benahi. Kan nggak mungkin kita menganggap bangsa ini nggak bisa, nggak punya aparat yang menjamin rasa aman saya tuh. Saya ingin ada rasa aman. Jadi publik kembali untuk memperlihatkan bahwa ada tuntutan, ada ethical imperatif yang menginginkan Indonesia ditata kembali. Jadi itu prinsip. Termasuk soal tadi ada affirmative action justru pada dunia pendidikan. Beberapa tempat saya kasih kuliah umum dan anggota-anggota DPR mengeluhkan bahwa dana aspiratif itu makin lama makin tidak bisa dipertanggungjawabkan. Apalagi di daerah itu, apa namanya, dana kunjungan ya itu kalau anggota DPR pusat satu hari dia boleh pakai 1 juta rupiah. Kalau di daerah anggota DPRD-nya itu cuma boleh 100.000. Itu kan ngaco. Yang harus punya dana untuk kunjungan ke konstituen justru anggota DPR di daerah. Karena anggota pusat itu nggak ada misalnya tetangga yang tiba-tiba nyelonong tengah malam ke anggota DPRD minta bantuan untuk minjem mobil karena istrinya mau melahirkan, terpaksa dikasih. Ada yang mengalami kesulitan beasiswa, anggota DPRD daerah itu yang paling tahu keadaan lokal masyarakatnya, bukan anggota DPR pusat. Anggota DPR pusat kalau reses pergi ke daerah, udah lakukan kunjungan kerja, buktinya apa? Foto aja. Dia nggak kerja, yang penting udah ada foto, bukti bahwa kunjungan kerja. Jadi ketidakadilan itu ada di dalam cara kita melihat fungsi utamanya apa itu. Pak Kapolri tentu punya kebijakan tentang keamanan, tetapi pengetahuan tentang potensi ketidakamanan ada pada Pak Kapolsek.
Itu artinya pembekalan logistik, pembekalan sistem harus ada di tempat yang paling lokal. Sama dengan soal beasiswa. Hak dari UMI ini untuk dapat beasiswa. Tetapi yang ini kan bukan negeri, swasta. Karena itu ya cari duit sendiri tuh. Lo enggak ada pembedaan dalam undang-undang dasar bahwa kami hanya akan mencerdaskan rakyat Indonesia yang sekolah negeri. Enggak. Cerdaskan rakyat Indonesia dimanapun dia berada, mau sekolah di UBI, mau sekolah di MIU, enggak penting itu. Yang penting dia ingin sekolah. Anak-anak yang ingin sekolah justru datang dari bagian-bagian yang seperti yang diasuh oleh Muhammadiyah tuh, yang merasa bahwa kedekatan kultural dengan Muhammadiyah karena bapaknya Muhammadiyah, ibunya Muhammadiyah tuh, kan bukan dipilih oleh anaknya untuk sekolah swasta sebetulnya. Nah, karena itu dana itu mesti bisa diakses secara sama tuh. Apalagi berkali-kali saya dapat keluhan dari teman-teman guru honorer yang gajinya 300.000 tapi itu mesti 6 bulan pun dia beroleh. Dianggap bahwa ya udah ini kan gaji honorer. Justru yang honorer itu yang mesti dikasih gaji lebih besar. Kan kalau ASN kan ada jaminan pensiun. Kalau yang honorer nggak ada jaminan, maka dia mesti diberi gaji lebih besar. Tapi kemudian pemerintah pusat mengelak, oke, tapi itu dibebankan pada daerah tuh. Jadi daerah harus membiayai guru-guru honorer ini melalui dana alokasi yang sudah diberi oleh pemerintah. Padahal dari awal pendidikan itu urusan pemerintah pusat. Mencerdaskan kehidupan bangsa itu urusan presiden, bukan urusan wali kota. Dari segi konstitusi itu. Jadi kita tuntut aja bahwa hak saya untuk cerdas harus memungkinkan saya diberi akses pada anggaran. Kan itu intinya. Jadi sekali lagi harus fight terhadap akses itu. Itu penting. Yang kedua tadi apa? Siapa tadi? Apa lagi tadi? Please. Ini tadi terkait bagaimana sistem pemilu yang kira-kira ideal. Iya itu, kita udah pakai sistem pemilu. Ya, kalau yang ideal bagi saya sebaiknya negara ini dibikin negara federal aja tuh, kayak Amerika tuh. Kan negara ini terlalu besar sebetulnya tuh. Tapi orang takut nanti kita pecah. Lo nggak pecah. Amerika tuh nggak pernah pecah justru karena unit-unit penyelenggara itu ada di daerah, dikasih kesempatan pada daerah. Kan kita sebetulnya, misalnya kita ada DPD. Tapi DPD nggak punya kewenangan untuk buat undang-undang. Jadi mengapain ada DPD? Padahal DPD lah yang merupakan perwakilan langsung dari aspirasi rakyat. Karena dipilih langsung dari daerah tuh. Kalau anggota DPR kan dipilih melalui partai putih kan, yang udah ada tukar tambahnya, udah ada koneksi-koneksian. Itu intinya tuh. Nah kalau kita ada sistem DPD, maka konsekuensinya negara federal sebetulnya lebih cocok. Kan DPD kita kan jadi kayak senator di Amerika kan. Tapi di Amerika, anggota DPD, senator itu punya hak membuat undang-undang, bahkan atas namanya sendiri itu. Misalnya Sakti Act, undang-undang yang disusun dengan kecerdasan rektor UMI, maka diberi nama Undang-Undang Rektor UMI untuk menghargai dia sebagai pembuat undang-undang. Itu anggota DPR di Amerika begitu, senatornya itu akan diberi penghargaan kalau dia bikin rancangan undang-undang yang pro rakyat, diberi nama dia. Kalau ini kan fraksi bikin proposal, konsultasi lagi pada ketua partai ada komorbidnya karena potensi untuk dikasih jaket orange oleh KPK, maka ketua partainya konsultasi lagi pada ketua partai yang lain tuh. Jadi itu yang membuat politik kita jadi mahal gitu, karena transaksinya banyak betul, sampai kemana-mana itu isinya transaksi. Jadi sekali lagi kita ingin pastikan bahwa ini negeri yang sedang mengalami goncangan dalam dua soal. Itu kesosialan kita lagi sangat berbahaya, setiap saat kita bisa meledak jadi kemarahan, dan itu akan menyita juga persiapan batin dari TNI, Polri yang melihat bahwa di setiap pojok kota ada ketegangan gitu. Nah ini bahayanya kalau universitas tidak menumbuhkan harapan. Jadi universitas punya kemampuan untuk menumbuhkan harapan. Nah, saya senang di sini ada pelajaran logika tuh, logika dasar bahkan tuh. Dan itu yang akan membuat kita mampu untuk menapis mana yang logis, mana yang ilogis itu. Nah seringkali logika itu dianggap sebagai ilmu atau pengetahuan tambahan buat SKS aja, enggak. Saya dulu udah usulkan bahwa di Indonesia mesti dari SMP kelas 3 diajar
logika. Karena itu adalah cara kita untuk berpikir sehat, reasoning. Nah itu sebetulnya poin-poin dasar bahwa pedagogi dasarnya adalah berpikir. Karena itu logika mesti. Di Perancis anak SMP itu diajarin logika. Jadi kita sebetulnya punya kemampuan melebihi negeri lain karena kita ada tradisi berdebat. Para pendiri bangsa ini adalah pendebat ulung, walaupun mereka tidak semua lulusan universitas, tapi mereka membaca literatur. Yang lebih penting adalah pastikan berpikir logis itu hanya dituntun oleh dalil-dalil logika, tidak dituntun oleh kepentingan politik macam-macam. Nah, seringkali juga kacau. Satu waktu saya tanya pada salah seorang dosen logika di universitas, Anda kalau kasih nilai logika itu bagaimana? Dia bilang ya ikuti urutannya. Kalau bagus dikasih A, kalau ada kesalahan dikasih B, kalau salah banyak dikasih C. Saya bilang logika itu hanya benar atau salah. Kalau Anda kasih mahasiswa Anda nilai A, artinya dia berpikir logis. Kalau Anda kasih dia nilai B, artinya dia berpikir setengah logis. Setengah logis itu artinya tidak logis. Begitu dalilnya tuh. Jadi ilmu logika itu atau Anda lulus atau tidak lulus, gitu aja gampangnya tuh. Atau dapat A atau dapat B. Karena nggak ada berpikir setengah logis. Yang berpikir setengah logis biasanya politisi itu. Tuh. Jadi teman-teman saya kira saya cukupkan di sini. Dan kali kita bisa bicara banyak hal, tapi saya gembira bahwa Universitas Muhammadiyah Sukabumi mengambil inisiatif untuk membuka percakapan publik di wilayah akademis. Saya ingin para politisi datang ke sini diundang untuk bertengkar secara pikiran, secara konseptual. Jangan cuma majang di baliho atau bola-bola di WC, bola-balik di WC atau tiba-tiba muncul di ATM wajahnya tuh. Kita mau tahu pikiran Erick Thohir apa, pikiran Ganjar apa, pikiran Anies apa, pikiran AHY apa, segala macam itu. Jadi bikin panel justru untuk menguji pikiran calon presiden. Di Amerika biasa tuh, calon presiden pertama-tama minta diuji di kampus, bukan di panggung dangdut. Jadi sekali lagi terima kasih teman-teman Pak Polisi, teman TNI, Pak Rektor, Sivitas Akademika di sini. Saya berjanji akan mempromosikan universitas ini bahwa ini tempat kita berpikir. Baik. Nah, kalau saya membuat kesalahan hari ini, jangan dimaafkan. Supaya saya ingat kesalahan saya. Kalau dimaafkan, bisa saya ulangi kesalahan saya. Gitu. Saya terangkan tadi secara akademis dengan perspektif filosofi. Seringkali orang menganggap bahwa filsafat itu menyesatkan. Benar. Tapi dengan berfilsafat, Anda akan tersesat di jalan yang benar. Terima kasih. Luar biasa, terima kasih Bang Rocky. Tapi sebelum kita